Ketinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Ayo mereka. Bapak sekalian yang saya hormati, Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya tidak menyebut banyak. Saya hanya menyebut rakyat Indonesia yang tercinta dan wakil rakyat yang terhormat. Adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi saya ketika saya diminta untuk bicara. Sebab tawaran yang pertama itu Mas Keno nyanyi ya. Maaf saya kalau disuruh nyanyi. Kenapa? Karena kalau saya nyanyi itu, nyanyian saya itu cuman satu macam. Setelah punya cucu itu laguku mung siji, balonku ada 5. Sampai beberapa kali saya nyanyi itu, suatu saat saya di Solo disuruh nyanyi, ya makanya nyanyi. Orang nyeletuk, malah nyanyinya paling balonku ada 5. Saya bilang, tidak, saya akan nyanyi dangdut judulnya Wedhus. Begitu musik berbunyi, kalau aku nyanyi, wedhusku ada 5, rupa-rupa warnanya. Balonku ada 5 adalah lagu saya, sehingga kalau suatu saat kita berbicara tentang kenegaraan pun, saya nyanyinya lagu balonku ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan ungu, meletus balon hijau dar. Jadi saya lebih suka kalau saya disuruh bicara. Karena itu dalam kesempatan ini banyak-banyak terima kasih saya ucapkan untuk komentar, kenangan, pesan terhadap pencalonan saudara sedulur lanang kita Bonaventura yang dari jauh pun kelihatan senyumnya. Setiap ketemu Mas Bona itu selalu tersenyum. Bahkan ketika datang ke rumah saya untuk nilai duit gitu, tersenyum. Terus saya akan urip senyum. Memang senyum bagi Mas Bona adalah sesuatu ciri yang tidak pernah dilupakan dan selalu ada di dalam ingatan kita. Senyum pada siapa saja tercermin pada tamu yang hadir pada kesempatan kali ini. Mulai dari yang paling dhuwur sapa ya? Aku wis, saya hadir, teman-teman yang lain hadir, tetangga hadir, saingan hadir ya, pesaing hadir, sama-sama orang yang berjuang, apalagi semua datang hanya untuk menunjukkan bahwa aku ada padamu dan engkau ada di hatiku, sehingga kalau kau maju aku akan dukung. Mas Bona mengingatkan kepada kita semua bahwa yang hadir ini, yang merupakan dulurnya Mas Bona ini adalah orang-orang yang anti korupsi. Betul? Betul. Kalau anti korupsi berarti sebetulnya saat ini kita mengalami kesulitan. Siapa yang akan kita pilih? Karena kita melihat sepak terjang saudara-saudara kita, banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang semestinya tercela, walaupun ketika dia bicara adalah tidak menyetujuinya, tapi langkahnya sama saja tercela.
Anti korupsi saat ini sedang kebingungan karena siapa sih calon yang mesti kita pilih, karena selama ini perbuatannya meyakinkan saya bahwa dia tidak akan korupsi. Mengalami kesulitan kita, sebab tak seorang pun yang mempunyai keberanian tanpa Mas Bona berkata pada saya maju sebagai calon bukan karena saya punya dana. Mas Bona berkata bahwa modalnya untuk mencalonkan diri adalah bolo dan bukan bondo. Saya berpikir keras, bolo, iya ya, yang mengakibatkan Mas Bona itu akan bolo, sehingga pasti juga akan banyak didukung oleh teman-temannya. Karena Mas Bona berkata bahwa majunya tanpa bondo itulah, maka saya yang segalanya berada di bawahnya Mas Bona, kecuali umurnya. Jadi satu-satunya yang tidak bisa melewati saya, Mas Bona, adalah umur. Sehebat-hebatnya Mas Bona, umurnya tetap berada di bawah saya. Kira-kira tahun ya? Ya, 11 tahun beliau di bawah saya. Tekan suk ya tetap 11 tahun. Tetapi dari situ saya menarik pelajaran bahwa bolo memang menimbulkan keberanian saya juga untuk berani maju, sehingga keyakinan saya kalau orang-orang seperti Mas Bona benar-benar bisa maju dan benar-benar bisa terpilih, maka saya yakin bahwa pemilu yang akan datang nanti orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk mewakili rakyat, yang mempunyai kemampuan untuk mewakili rakyat, pantas untuk mewakili rakyat, yang selama ini tidak berani maju, besok maju karena dicontohi oleh Mas Bona yang walaupun tidak punya apa tapi bisa maju dan menang. Masalahnya saat ini memang belum ada yang nyontoni. Masalahnya setiap saat kita mau mengajukan diri untuk mencari dukungan saja, pertanyaan pertama adalah wani piro gitu. Tetapi kalau kemudian ada contoh seperti Mas Bona maju orang nganggo wani piro tetapi karena bolo, maka yang akan datang kita semua yang mempunyai modal sebesar setidak-tidaknya sama Mas Bona hanya bolo, itu akan berani maju dan masyarakat akan mempunyai pilihan yang lebih banyak, karena ada yang memang mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan, ada yang mempunyai uang, ada yang orang ngerti apa-apa tapi didorong karena mau dikeruk uangnya. Penyakit rumangsa bisa saat ini melanda lagi, dan penyakit rumangsa bisa yang pernah menjangkiti bangsa ini, yang diderita oleh raja-raja di seluruh Indonesia ini, buahnya adalah 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Selama 3,5 abad kita dijajah Belanda, kita tidak bisa mengusir Belanda karena kita tidak bersatu, sebab semua raja di sini rumangsa iso mimpin dan tidak mau bersatu dengan lainnya. Adalah seorang anak yang lahir pada tahun 1 bulannya Juni tahun tanggalnya 6, namanya Soekarno, yang memulai menggagas persatuan bangsa ini, yang kemudian memproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dengan bersatu kita, syaratnya tidak terjangkiti penyakit rumangsa bisa. Indonesia saat ini digerogoti oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Kenapa?
karena menginginkan Indonesia ini menjadi negara yang masyarakatnya pembeli dari jasa dan produk-produk mereka. Kalau mereka bersatu, maka akan mengakibatkan Indonesia kuat, dan kalau Indonesia kuat mengakibatkan mereka kehilangan pasar. Usahanya adalah memecah belah bangsa Indonesia. Salah satunya menciptakan aturan yang mengakibatkan antar calon dalam satu partai pun kita konflik. Hanya sebuah partai yang berhasil mengkader kader-kadernya untuk bersatu walaupun diadu, itulah satu-satunya harapan kita, partai yang akan bisa mempersatukan kita. Jadi meskipun saat ini berkumpul beberapa calon dalam satu partai yang sama, karena kita menyadari betapa pentingnya persatuan, maka di antara kita yang hadir di sini tidak akan membuat perpecahan di antara kita, memelihara persatuan supaya peristiwa yang mengakibatkan kita terjajah selama 3,5 tahun abad tidak akan kembali terjadi. Mas Bona, pertemuan ini mengarahkan kita untuk menuju ke bibit sana, sehingga persatuan bisa tergalang, kebersamaan bisa tergalang, gotong royong bukan hanya dikenang tetapi dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong adalah perasaan dari Trisila, Trisila adalah Pancasila, dan Pancasila adalah dasar negara kita. Mas Bona, malam hari ini secara tidak langsung Anda menegaskan kembali bahwa negara ini memang punya dasar walaupun berbeda dengan negara lain, karena Indonesia memang bukan negara lain. Terima kasih atas acara ini, dan saya mengikuti jejak panjenengan. Berani maju bukan bermodal dana bondo, tetapi berani maju karena kita merasa punya bolo. Rakyat yang terhormat dan wakil rakyat yang bersahabat, Mas Bona yang sedang punya kerja, ini komentar saya. Kalau kecewa itu risiko saya, kalau marah nanti kita berhadapan di sana untuk saling minta maaf. Sekian, apabila dalam atur saya kurang itu berkenan di hati panjenengan sekalian, sudilah kiranya memberikan maaf, dan sambutlah pakai perjuangan bangsa Indonesia yang dilestarikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekali saja tetapi mantap dari lubuk hati terdalam. Mereka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.